siang hari ini di tengah-tengah waktunya kita tidur siang, tetapi dan terutama yang dari Puskesmas Jati dan juga dari ASN waktunya istirahat, tetapi telah menyempatkan berkumpul bersama kita semua, para pengurus dan Ketua Pokja Kelurahan Sehat Bandung Rejosari dalam rangka melaksanakan pertemuan Pokja Kelurahan Sehat yang akan diisi oleh petugas dari Puskesmas, yaitu percepatan 5 pilar STBN. Untuk itu marilah kita mengawali pertemuan kita pada siang hari ini. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Selamat Pokja untuk BKM nih. Oh, Pokja hari ini Pokja serta pengurus dan anggota Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Bandung Rejosari. Ya Bapak hormati pula ini rekan-rekan partner kerja kami yang ada di Kelurahan Bekasi, Pak Kasih. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Dalam hal ini ada kegiatan yang dipandegani oleh Dinas Puskesmas Jati, dinasnya Dinas Kesehatan, terkait dengan apa yang telah dilaksanakan baik tahun sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Harapan kami sih, karena masalah kesehatan merupakan tanggung jawab penuh, kewenangannya wonten Dinas Kesehatan, pelaksanaan Puskesmas Jati, kelurahan sing warga. Artinya apa? Kita harus berkolaborasi dan koordinasi terkait penanganan masalah kesehatan yang ada di wilayah Kelurahan Bandung Rejosari. Di sini pun banyak lembaga-lembaga yang mempunyai tugas dan fungsinya hampir bersamaan yang menangani terkait dengan masalah kesehatan. Di Pokja Sehat juga melaksanakan pendataan dan kegiatan terkait dengan kesehatan. Di PKK juga ada menangani masalah kesehatan. Nah, inilah yang harus dilakukan koordinasi sebaik mungkin. Harapan daripada kami seperti itu di tingkat kelurahan. Artinya apa? Data cat sampai meninggal itu butuh. Artinya data terkait dengan masalah penanganan kesehatan yang sama. Di Pokja Sehat datanya dengan PKK juga bisa harus sama, mestinya kan seperti itu, biar tidak tumpang tindih jumlah kalau kita rekap di kelurahan. Inilah nanti butuhnya koordinasi antara LK-LK yang ada di kelurahan besar, baik itu yang dilaksanakan oleh PKK, Dinas Kesehatan mungkin punya pendataan terkait dengan masalah kesehatan, entah itu data stunting dan data macam-macam. Nah, selalu ada tinggi, makanya dibutuhkan. Kami persilakan. STBN. Monggo Brenda. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Lurah Bandung Rejosari, yang terhormat Bapak Ketua Pokja Kelurahan Sehat ya, Ketua Pokja Kelurahan Sehat, dan Bapak Ibu pengurus Pokja Kelurahan Sehat yang saya cintai dan saya banggakan, serta Bapak Ibu ASN dari Kelurahan Bandung Rejosari maupun teman-teman saya. Ini ada 3 kru saya, ini adalah teman-teman kesring dari Puskesmas Jati juga yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungan kita semua nih Bapak Ibu, yang pertama adalah stop BABS, kemudian cuci tangan pakai sabun. Saya kira untuk semua ini sudah melaksanakan karena ini adalah dalam masa pandemi ini lebih rajin daripada yang dulu. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan air minum dan
makanan ya, makanan rumah tangga. Kemudian yang keempat adalah pengamanan sampah rumah tangga. Yang kelima adalah pengamanan limbah rumah tangga. Ini adalah 5 pilar STBM yang sudah diamanahkan pada Permenkes tadi. Kemudian pesan harapan Pak Wali nanti di tahun 2023 itu adalah semua kelurahan harus sudah ber-STBM. Itu harapannya Pak Wali di tahun 2023. Untuk itu kita di 2022 ini harus mulai start. Kalau tidak nanti jadinya di 2023 insya Allah nanti supaya harapannya Pak Wali bisa kita laksanakan semua. Untuk kelurahan Sukun insya Allah ini sudah mulai proses ya, mulai proses. Kemudian di RW STBM sudah ada percontohan di RW 3. Kelurahan Sukun itu adalah sudah ber-STBM, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh RW-RW yang lain. Jadi namanya nanti kelurahan STBM, berarti contoh di Bandung ini ada berapa RW, Bapak Ibu? 13. 13 ini satu kelurahan itu harus ber-STBM semua mulai dari RW 1 sampai dengan RW 13. Itu nanti harapannya sama. Kemudian di Kelurahan Sukun sudah, Kelurahan Tanjung ini harapan saya di Bandung ini kan sudah luar biasa, kan sudah ada untuk sampah yang itu ya, itu untuk pengelolaan sampah itu kan sudah ada di RW 3 ya. Mungkin bisa dimulai di sana dulu, kemudian nanti diikuti dengan 12 RW yang lain. Nanti apa saja yang disiapkan untuk 5 pilar STBM ini terhadap kelurahan-kelurahan nanti akan dijelaskan sama oleh Mbak Dinda. Bagaimana, terutama adalah yang jelas itu adalah komitmen ya. Nanti ini Mbak Dinda yang jelaskan. Mbak Puji, ini Mbak Puji ada 3 orang ini ya. Mbak Puji, kemudian Mbak Dinda sama Mbak Adi nanti akan jelaskan sama Mbak Puji. Ini kaitannya. Nanti yang penting adalah komitmen kita bersama. Bagaimana kita membudayakan hidup sehat mulai dari 5 pilar tadi. Saya kira untuk BABS ini kan di kelurahan Bandung itu masih ada buang air besar sembarangan. Masih Bu. Ya, nanti bagaimana? Saya kira di Bandung itu ya sudah ada BABS. Ternyata masih ada ya. Tidak apa-apa, nanti bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat, cara kita mengajak, kemudian yang penting komitmen bersama. Tanpa adanya kerjasama yang baik antara Pak Lurah, kemudian Pak RW, Pak RT, kemudian masyarakat, kemudian saya sebagai pembina nanti di Puskesmas itu tidak akan berjalan dengan baik, ini Pak Lurah. Jadi mohon nanti ditindaklanjuti kaitannya ini adalah kita sudah berteman ya Pak Lurah yang disampaikan Pak Wali itu 2023 harus semua kelurahan harus sudah ber-STBM. Jadi kita sudah mulai start dari sekarang. Ada stakeholder, terus juga sosialisasi. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada pertemuan di RT atau RW mungkin bisa dihubungin ke kami. Jadi kami juga siap untuk sosialisasi mengenai STBM ini ya Bapak Ibu, dalam rangka untuk percepatan STBM. Terus juga entry upsheet, yaitu kita masukkan data STBM-nya ke aplikasi Kemenkes gitu. Terus yang kelima ini pembentukan kader atau tim STBM. Nah kemarin itu kan sudah ada pembentukan di RW 3 Sukun. Nah ini semuanya sudah kami bentuk ya Bapak Ibu, dari kader, timnya. Terus juga kita sudah melakukan pendataan dan mereka sudah sampai komitmen. Yang ke-6 ada verifikasi, yang ke-7 pembentukan komitmen, dan ke-8 deklarasi. Nah untuk hambatannya ini Bapak Ibu, ternyata kami itu memang tidak punya anggaran dalam pelaksanaan pendampingan STBM. Jadi makanya tadi kalau misalkan Bapak Ibu ada pertemuan gitu kan, jadi kita bisa ikut sosialisasi untuk STBM ini seperti itu. Dan hambatan itu kan yang pilar satunya ternyata belum mencapai 100%. Seharusnya kan pilar 1 memang sudah harus 100%. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu peran dalam sanitasi sekolah berbasis masyarakatnya. Dari kelurahannya ada Pak Lurah, Pak LPMK, Kelsi, DKM, Karang Taruna, Ketua PPK,
oh iya, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak, ya Bapak dan Ibu sekalian dari Pokja Sehat, gitu kan. Tanpa ini semua tuh kayaknya kita nggak akan bisa untuk membentuk Kelurahan Bandung Rejo ini menjadi kelurahan ber-15 TBM ya Bapak Ibu. Kalau misalkan nggak ada dukungan dari Bapak Ibu semua. Nah, terus juga untuk dari puskesmasnya, dari kami, yaitu update data mengenai STBM, juga update peta sosial di masing-masing desa wilayah dampingan, terus verifikasi desa ODF-nya, sama pemicuan. Pemicuan itu atau sosialisasi. Nah juga dari kader kesehatan RT atau RW-nya gitu kan, membantu ikut sosialisasi juga, terus ikut membantu pengumpulan data juga Bapak Ibu, terus membantu pemantauan perubahan perilaku, terus kampanye perubahan perilaku gitu kan. Proses verifikasi juga sama menjaga perubahan perilaku yang terjadi, membantu menjaga perubahan perilaku yang terjadi. Karena sebenarnya yang susah itu mengubah perilaku ya Bapak Ibu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.